Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika Ilham Muhammad. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Negara. Di sini saya diberi kesempatan dan juga diberi amanah untuk membuat video learning matkul Matematika Ekonomi TM6, yaitu fungsi nonlinier dan penerapan dalam ekonomi lanjutan. Jadi diharapkan teman-teman semua untuk terlebih dahulu memahami bab-bab sebelumnya agar nanti relate ke pembahasan kita yang ini. Karena jikalau teman-teman belum memahami tentang materi-materi sebelumnya, akan lebih sulit dalam memahami materi yang akan saya jelaskan kali ini. Baik teman-teman, langsung saja kita ke materinya. Jadi ini pembahasan kita, ada fungsi permintaan, fungsi pendapatan, fungsi biaya, sampai model distribusi pendapatan Pareto. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Konsep permintaan dan penawaran nonlinier. Teman-teman, sebelumnya kita itu sudah sering mempelajari tentang permintaan dan penawaran. Dan di permintaan dan penawaran ini ada hukumnya ya. Di sini saya tuliskan, untuk permintaan, saat harga suatu barang itu naik, maka akan menyebabkan kuantitas permintaan akan turun. Sementara untuk penawaran, saat harga dari suatu barang naik, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan naik. Jadi ini perbedaannya ya teman-teman. Juga ini kebalikannya juga berlaku, berarti pada saat P turun, maka Q-nya bakalan naik untuk permintaan. Sementara untuk penawaran saat P turun, maka kuantitasnya bakalan turun juga. Ya, ini saya yakin teman-teman sudah sering mendengar ini. Di sini dikatakan di PPT-nya, permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang dan jasa yang diminta dan mampu dibeli oleh konsumen. Sedangkan penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual. Jadi teman-teman harus ingat juga bahwasanya permintaan itu ditujukan itu kepada konsumen ya, kepada konsumen. Sedangkan untuk penawaran ditujukan itu kepada penjual, atau bisa juga kita buat produsen. Baik, selanjutnya hubungan ini dalam permintaan bernilai negatif, sedangkan dalam penawaran bernilai positif. Maksudnya bagaimana? Ini tadi ya teman-teman, untuk permintaan saat harganya naik, ternyata kuantitasnya malah turun, jadi dia bernilai negatif. Sedangkan dalam penawaran, saat harganya naik, kuantitasnya juga ikutan naik. Itu tadi maksudnya bernilai positif. Sebelumnya telah dibahas, pendekatan yang paling sederhana untuk menggambarkan hubungan ini adalah dengan persamaan garis lurus, bergradien negatif untuk permintaan dan positif untuk penawaran. Tetapi untuk kali ini kita bukan memakai fungsi linier ini. Kita masuk ke persamaan nonlinier, terutama persamaan kuadrat yang pada umumnya kita gunakan. Oke? Nah, selanjutnya ini ada contoh. Persamaan kuadrat untuk permintaan tentu harus berlaku properti selalu turun untuk Q lebih besar sama dengan 0. Sedangkan kurva penawarannya harus selalu naik. Oke, itu maksudnya bagaimana? Jadi ini pertama kita gambarkan dulu suatu kurva. Pada kurva permintaan dan penawaran, sumbu Y itu pada umumnya P dan di sini Q. Berarti pada saat Q lebih besar sama dengan 0 itu yang mana? Yaitu dari sini, ini titik 0. Berarti 0 sampai ini. Sampai ke ujung ini. Oke, sampai ke sumbu Q-nya atau sumbu X-nya. Jadi pada sumbu ini bisa kita katakan juga sebagai kuadran 1. Jadi pada kuadran 1 ini permintaannya bakalan selalu turun, sedangkan kurva penawarannya harus selalu naik. Nanti ada contohnya di slide selanjutnya. Oke, kita langsung ke keseimbangan pasar terlebih dahulu. Di sini kita ketahui ada fungsi permintaan atau QD dan fungsi penawaran atau QS. Sebelumnya teman-teman juga udah pasti tahu keseimbangan pasar adalah kondisi pada tingkat harga tertentu yang jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Artinya bagaimana? Artinya keseimbangan pasar ini terjadi ketika QD
sama dengan QS. Ya. Atau bisa juga PD sama dengan PS. Ya, oke. Ini adalah kondisi di mana terjadi keseimbangan pasar. Dalam kasus persamaan nonlinear pun sama. Keseimbangan terjadi pada titik potong kurva permintaan dan penawaran. Oke, berarti sama saja pada saat QD sama dengan QS dan pada saat PD sama dengan PS. Oke, di sini kita ada contohnya fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 19 min P kuadrat. Sementara QS-nya adalah minus 8 ditambah 2P kuadrat. Artinya, bagaimana terjadi kondisi keseimbangan yaitu saat QD sama dengan QS. Berarti kita samain saja kedua ruas. 19 min P kuadrat sama dengan minus 8 ditambah 2P kuadrat. Kita atur dan modifikasi menjadi 3P kuadrat sama dengan 27. Maka P kuadrat sama dengan 9. Di sini bisa kita dapat P sama dengan plus minus 3. Tetapi yang akan kita ambil adalah P sama dengan 3 saja. Kenapa? Karena untuk harga tidak mungkin bernilai negatif. Jadi kita ambil yang hanya bernilai positif, yaitu P sama dengan 3. Kemudian untuk mencari kuantitasnya, maka akan terjadi, akan kita ambil dari salah satu persamaan. Saat P sama dengan 3, berapa Q-nya? Kita masukin saja ke salah satu persamaannya antara Q atau QD atau QS. Misalkan kita masukin ke QD. Sama dengan 19 dikurang 3 kuadrat. Sama dengan 19 kurang 9. Sama dengan 10. Berarti kita dapat kondisi keseimbangannya adalah pada saat harga sama dengan 3 dan saat kuantitas sama dengan 10. Oke, ini juga sudah diterapkan di PPT. Nah, ini tadi contohnya teman-teman sekalian. Ini adalah contoh dari kurva yang persamaannya sudah diberikan di PPT. Jadi ini ada kurva Q sama dengan min 8 tambah 2P kuadrat. Ini tadi kurva penawaran. Dan ini tadi kurva permintaan yang berwarna merah. Di sini bisa kita lihat bahwasanya pada kuadran 1 ini tadi, untuk kurva penawaran dia tuh bentuknya selalu turun kan. Ini bisa dilihat di kurva merah ini. Dia tuh selalu turun ke bawah. Jadi itu tadi maksudnya persamaan pernyataan yang di atas ini. Selalu harus berlaku properti selalu turun untuk Q lebih besar sama dengan 0. Itu untuk permintaan. Ini bisa kita lihat permintaan ini selalu turun dia. Dia turun terus. Sementara untuk penawaran dia akan selalu naik pada kuadran 1. Oke teman-teman. Jadi itu tadi maksudnya. Baik, ini kita masuk ke misalkan bagaimana jika dikenakan pajak. Nah teman-teman, ini juga pasti sudah teman-teman pahami di bab ketiga dan tidak ada perbedaan yang mencolok di antara bab ketiga dan bab ini dalam pengenaan pajak. Jadi seperti biasanya, di sini saya coba kerjakan. Di sini kita mempunyai fungsi permintaan 19 kurang P kuadrat. Kemudian fungsi penawaran sama dengan minus 8 ditambah 2P kuadrat. Kemudian pemerintah mengenakan pajak 1 per unit. Pajak sama dengan 1. Oke, baik. Kita akan mencari keseimbangan setelah dikenakan pajak. Berarti ini karena tidak diberitahu ini ditanggung oleh siapa, maka kita akan mengasumsikan dia itu ditanggung penjual. Jadi kalau misalkan di soal itu tidak diberitahu apakah dia ditanggung pembeli atau ditanggung penjual, selalu asumsikan dia akan ditanggung penjual. Baik, berarti ini akan kita revisi di kurva penawaran, di fungsi penawaran akan kita revisi. Berarti menjadi QS sama dengan minus 8 ditambah 2 kali P min 1 kuadrat. Jadi minus 8 tambah 2 kali P kuadrat minus 2P plus 1. Jadi minus 8 ditambah 2P kuadrat minus 4P plus 2. Akan didapat menjadi 2P kuadrat kurang 4P kurang 6. Ini kurva penawaran setelah dikenakan pajak. Kemudian seperti tadi, bagaimana caranya untuk mendapatkan keseimbangan? Keseimbangan terjadi ketika QS sama dengan QD. Nah, apakah QD-nya berubah? Tidak ya.
Karena kan dia ditanggung oleh penjual. Berarti QS ini tadi 2P kuadrat dikurang 4P kurang 6 sama dengan QD-nya tetap 19 kurang P kuadrat. Ini jadi 3P kuadrat kurang 4P kurang 25 sama dengan 0. Oke, ini sudah dapat persamaannya, maka nanti P bisa didapat adalah 3,63 ya teman-teman sekalian. Kita ini bisa dicari di kalkulator saja karena ini angkanya memang jelek. Jadi P-nya adalah 3,63. Nah, ini tadi PS-nya bukan, ini tadi P saya ulang 3,63. Akan tetapi PS atau untuk supply-nya, untuk penawaran dia itu bukan 3,63, tetapi P kurang 1 kan. Ini tadi P kurang 1. Karena dia dikenakan pajak. Berarti 3,63 kurang 1 sama dengan 2,63. Sementara untuk PD, yaitu untuk kurva permintaan, dia itu tidak berubah ya teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, dia tetap. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan bahwa saya teman-teman harus memahami terlebih dahulu bab-bab sebelumnya. Jadi ini tuh ada di materi ini tuh dijelaskan di pertemuan ketiga. Jadi saya hanya mengulas sedikit saja. Oke, apalagi di sini? Oh, baik. Dan Q sama dengan 5,83. Ini dari mana dapatnya? Ya, ini teman-teman tinggal masukin P-nya saja. P yang ini teman-teman masukin ke persamaan. Nanti akan didapat Q sama dengan 5,83. Ke persamaan yang mana? Teman-teman bisa masukin ke salah satu persamaan saja. Misalkan antara persamaan QS yang ini atau ke persamaan yang ini, QD. Nanti akan didapat Q-nya adalah 5,83. Dibandingkan di sini dikatakan dibandingkan keseimbangan awal, yaitu saat P3 dan Q sama 10, pembagian beban pajaknya. Untuk pembeli sama dengan 0,63, 3,63 dari 3,63 kurang 3. Bagaimana itu maksudnya? Jadi begini. Awalnya pembeli itu membayar sebesar 3. Nih, sebelum dikenakan pajak, pembeli itu membayar sebesar 3. Akan tetapi, setelah dikenakan pajak yang sudah kita cari tadi, yang ini, dia itu menjadi 3,63. Artinya pembeli itu membayar lebih banyak kan? Berarti 3,63 kita kurangi dengan 3, jadinya 0,63. Kemudian untuk penjual begitu juga. Awalnya penjual itu menerima uang sebesar 3, teman-teman. Dia menerima uang sebesar 3. Akan tetapi setelah dikenakan pajak, dia menerima uang itu hanya sebesar 2,63. Berarti beban pajaknya adalah 3 dikurangi 2,63, yaitu 0,37. Oke. Ini untuk keseimbangan. Jadi kita akan lanjut ke yang selanjutnya adalah fungsi pendapatan. Pada pertemuan sebelumnya, pendapatan diasumsikan linier terhadap Q. Hal ini berdasarkan asumsi pasarnya adalah persaingan di mana P ditentukan oleh pasar. Pada perusahaan monopoli, perusahaan bisa menentukan harga. Pada perusahaan monopoli berlaku hal berikut. TR sama dengan P kali Q. Jadi sini kita highlight di persamaannya saja. TR sama dengan P dikali Q. Di mana P sama dengan AR sama dengan permintaan yang dihadapi. Ini teman-teman bisa diingat ya. Di sini ada rumus yang harus teman-teman ingat juga, di mana AR atau average revenue-nya itu adalah TR per Q. Kemudian marginal revenue sama dengan delta TR per delta Q. Jadi ini tuh merupakan perubahan untuk TR. Jadi marginal revenue itu merupakan perubahan untuk TR dengan penambahan output. Jadi karena itu dia delta TR per delta Q. Kita langsung aja ke contoh soal agar lebih mudah memahaminya. Di sini diberitahu fungsi permintaan P sama dengan 900 dikurang 1,5 Q. Pertanyaan pertama, tentukan persamaan pendapatan atau revenue-nya. Bagaimana tadi rumusnya? Yang pertama, bahwasanya TR sama dengan P kali Q. P-nya sudah diketahui 900 kurang 1,5 Q. Arti kita masukkan saja 900 dikurang 1,5 Q. Kita kalikan dengan Q. Akan didapat 900 Q dikurang 1,5 Q kuadrat. Kemudian, kemudian yang kedua,
Nilai TR saat penjualan sebesar 200 unit. Artinya ini tinggal kita masukin saja teman-teman. Ketika TR sama dengan 200, kita masukin ke persamaan yang ini. Berarti 900 dikali 200 dikurang 1,5 dikali 200 kuadrat. Ini bisa teman-teman hitung saja seperti biasa. Nanti akan didapat hasilnya adalah ini. 120.000. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya apa lagi? MR dari penjualan 200 unit ke 250 unit. Baik, sebelumnya ingat dulu. MR tadi rumusnya apa? Adalah delta TR per delta Q. Berarti perubahan TR dengan perubahan Q dibagi perubahan Q. Nah, perubahan TR-nya ini artinya kita harus mengetahui TR kedua. TR keduanya berarti ini ke 250 unit. Nah, TR saat dia 250 unit tentu harus kita cari terlebih dahulu. Berarti TR sama dengan 250. Kita masukin lagi ke persamaannya. 900 dikali 250 dikurang 1,5 kali 250 kuadrat. Nanti ini juga teman-teman bisa hitung seperti biasa. Akan didapat hasilnya adalah yang ini. 131.250. Oke teman-teman. Jadi marginal revenue kan delta TR per delta Q. Berarti ini sama dengan TR2 kurang TR1 per Q2 kurang Q1. TR2 yang ini 131.250 dikurang 120.000 per Q2-nya adalah 250 ya teman-teman. Dikurangi 200. Maka ini nanti jadi 11.250 per 50 didapat hasilnya adalah 225. Gampang bukan? Kemudian yang keempat, tingkat penjualan sehingga TR-nya maksimum. Nah, bagaimana cara supaya TR maksimum? Bisa kita gunakan turunan pertama saja ya. Turunan pertama sama dengan 0. Ini maksimum. Berarti turunan pertama dari TR adalah 900 dikurang 1,5 dikali 2 Q sama dengan 0. Maka 900 dikurang 3Q sama dengan 0. Maka Q sama dengan 30. Jadi dia akan maksimum pada saat Q-nya sama dengan 30 teman-teman. Atau jika teman-teman tidak ingin memakai turunan ini, teman-teman bisa langsung memasukkan rumus yaitu min B per 2A. Min B, B-nya yang mana? Yang ini 900, A-nya yang ini 1,5 Q. Oke. Di sini jika teman-teman ingin mencari berapa maksimum TR-nya, itu kan saat Q sama dengan 300. Teman-teman bisa langsung masukkan saja ke persamaan yang tadi yaitu 900Q kurang 1,5 Q kuadrat. Masukin dia saat 300. Akan didapat 135.000. Oke. Saya rasa di sini tidak ada yang berarti gitu ya. Tidak ada yang kompleks. Kemudian di sini selanjutnya ada grafiknya, ya ini grafik biasa. Oke, kita lanjut ke fungsi biaya. Baik teman-teman, fungsi biaya ini merupakan fungsi yang terdiri dari fixed cost dan variable cost. Di mana pada persamaan linear, biaya variabel ini diasumsikan linear terhadap Q. Baik, apa itu fixed cost? Fixed cost ini disebut juga dengan biaya tetap. Sedangkan variable cost disebut juga dengan biaya variabel. Ya, biaya variabel maksudnya bisa atau kita buat juga biaya yang berubah-ubah ya. Maaf. Biaya berubah. Jadi, berapapun barang yang diproduksi, fixed cost ini dia akan tetap saja. Akan hanya satu saja dia. Dengan variable cost akan berubah tergantung berapa barang yang diproduksi. Nah, jika kita masukkan ke dalam persamaannya, di sini TC itu bisa total cost. Ini tuh total cost. Dia itu bisa berbentuk kuadrat ataupun kubik. Oke teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa gampangnya untuk mencari VC, dia itu yang nempel ke Q. Selama ada Q dia itu VC, sementara FC itu hanya konstanta saja, yaitu hanya C. Di sini juga yang nempel ke Q merupakan VC,
Kemudian untuk FC-nya dia hanya konstanta saja. Karena kan FC ini nanti tidak akan berubah. Sementara untuk VC, karena barang yang diproduksi akan berubah tergantung berapa banyak, maka dia itu akan nempel ke Q, teman-teman. Ada Q-nya, yaitu berapa banyak barang yang diproduksi. Nah, di sini terminologi biayanya yaitu ada rumus-rumusnya. TC total cost, TFC total fixed cost. Ini bisa teman-teman ingat saja. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dirumuskan TC sama dengan 2Q kuadrat kurang 24Q tambah 102. Tentukan yang pertama, berapa produksi yang dihasilkan agar TC-nya maksimum. TC minimum, maaf. Seperti yang sudah saya katakan tadi, teman-teman salah satunya itu bisa memakai turunan. Tetapi jika teman-teman ingin menggunakan rumus, bisa dengan rumus ini ya, min B per 2A. Jadi teman-teman tinggal masukkan B-nya. B-nya adalah minus 24. Berarti minus dari minus 24 per 2 kali A-nya adalah 2 kan. Jadi 24 per 4 sama dengan 6. Saat dia 6, maka teman-teman kalau mau mencari CC-nya masukin saja ke persamaan ini tadi. Akan didapat CC-nya adalah 30. Kemudian yang kedua, apalagi pertanyaannya? Oh, sebelumnya untuk menentukan B mana A-nya, teman-teman bisa ingat dari persamaan kuadrat. Yaitu bentuknya sama dengan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi ini bisa teman-teman sesuaikan bentuknya ke yang ini. Oke. Yang kedua, untuk mencari TFC atau fixed cost-nya. Fixed cost-nya seperti yang saya katakan tadi sudah jelas, yaitu adalah konstantanya. Konstantanya yang mana? Yang ini, yang tidak akan berubah, 102. Jadi TFC 102. Untuk TVC-nya atau total variable cost-nya adalah yang ini, yang ada Q-nya. Jadi persamaan TVC-nya itu 2Q kuadrat dikurang 24Q. Nah, karena di sini dikatakan pada tingkat produksi tersebut, maksudnya itu mengacu ke yang nomor 1. Pada tingkat produksi tersebut, tentukan biaya variabelnya salah satunya. Jadi pada saat tingkat produksi tersebut itu kita lihat dari nomor 1, pada saat Q-nya itu sama dengan 6. Artinya kita masukin Q-nya sama dengan 6 ke persamaan TVC-nya tadi. Didapat minus 72. Jadi begitu ya teman-teman maksudnya. Kemudian untuk ATC atau Average Total Cost, yaitu rumusnya TC per Q. TC-nya tadi sudah didapat 30. Ini 30 per 6 dari Q-nya yang ini. Didapat hasilnya 5. Yang terakhir AFC-nya 102. AFC kan rumusnya FC per Q. FC-nya adalah 102. Ini 102 per 6. Yaitu didapat dari ini juga Q-nya 6. Teman-teman jangan bingung. FC sama TFC itu sama ya. Ini totalnya ini hanya menggambarkan bahwa dia itu jumlah keseluruhan. Yang terakhir. Saat perusahaan menambah satu output pada level produksi tersebut, tentukan biaya marginalnya. Berarti saat perusahaan menambah satu unit output, artinya Q-nya menjadi 7, yang awalnya 6. Tadi awalnya 6, kita buat menjadi 7. Didapat TC-nya itu saat Q-nya sama dengan 7 adalah 32. Bagaimana tadi cara dapat 32-nya? Masukin Q sama dengan 7 ke persamaan ini. Ya. Oke. Kemudian kalau mau mencari marginal cost-nya, tinggal delta TC seperti yang kita buat tadi. 32 dapat dari sini, 30 dari sini, kurang 30 per Q-nya adalah 7 kurang 6. Artinya dia 2. Baik. Kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Di sini ada konsepnya. Profit atau P merupakan selisih antara total revenue dengan total cost, di mana P sama dengan TR dikurang TC. Saat P lebih besar 0 dikatakan untung atau profit.
Saat P lebih kecil 0 dikatakan rugi atau loss. Dan saat P sama dengan 0 dikatakan impasse atau pulang pokok atau break even point. Baik teman-teman, ini tuh artinya saat P sama dengan 0, dia tuh nanti TR sama dengan TC. Atau total revenue-nya itu sama dengan total cost. Ini bisa teman-teman ingat saja. Kita masuk ke contoh soal. Fungsi permintaan yang dihadapi monopolis adalah Q sama dengan 65 kurang 5P. Komponen biayanya terdiri dari fixed cost 30 dan tambahan biaya sebesar 2 per unit. Tentukan yang pertama fungsi pendapatan, biaya, dan profitnya. Teman-teman, tadi harus diingat bahwasanya rumus TR sama dengan P dikali Q. Oke, jadi fungsi pendapatannya atau fungsi total revenue sama dengan P dikali Q. P-nya tadi sudah dapat 13 kurang 0,2. Q dari mana ini? Jadi ini tuh di persamaan awalnya itu dimodifikasi karena di awalnya dikasih tahu Q, kita harus mencari atau mengubahnya ke P sama dengan Q sama dengan 65 kurang 5P. Artinya 5P sama dengan Q kurang 65 kurang 65. P sama dengan 0,2Q dikurang 13. Jadi dari situ dapatnya ya, P sama dengan 13. Saya kebalik. P sama dengan, nanti ini didapat P sama dengan 13 dikurang 0,2Q. Ini ya, sudah dibuat di PPT. Artinya fungsi pendapatannya adalah 13 kurang 0,2Q dikali Q. Menjadi 13Q dikurang 0,2Q kuadrat. Fungsi biaya atau TC-nya ini harus kita nalar dari soalnya. Di sini diberitahu bahwasanya fixed cost-nya itu 30. Artinya dia itu akan menjadi konstanta ya seperti tadi. Kemudian ada tambahan biaya sebesar 2 per unit. Ini tuh biaya variabel yang tadi, artinya dia 2Q. Berarti ini merupakan total cost. Jadi total cost sama dengan 2Q tambah 3Q. 2Q tambah 30. Dapat persamaan untuk cost-nya atau biaya. Kemudian yang terakhir, untuk profitnya. Fungsi profit tadi bagaimana? Yaitu ini. P sama dengan TR kurang TC. TR-nya tadi didapat 13Q kurang 0,2Q kuadrat. 13Q kurang 0,2Q kuadrat. Kita kurangin dengan TC-nya yang mana? Yang ini ya. 30 plus 2Q. Nanti teman-teman lanjutkan. Jadi min 30 kurang 2Q. Artinya 11Q kurang 0,2Q kuadrat kurang 30. Ini sudah dibuat di PPT juga. Oke, untuk fungsi pendapatan, biaya, dan profitnya sudah didapatkan. Selanjutnya, saat tentukan produksi saat BEP. Nah, ini gampang ya. Nggak gampang juga sih, maksudnya teman-teman harus ingat saat BEP itu bagaimana. Yaitu saat dia P sama dengan 0. Oke, saat P sama dengan 0 artinya itu P-nya kan sudah dapat nih, persamaannya yang ini. Kita sama dengankan saja dengan 0. Nah, nanti teman-teman faktorkan, akan didapat Q-nya sama dengan 2,88 atau Q-nya 52,12. Ini teman-teman bisa memakai rumus ABC atau nanti bisa pakai kalkulator saja. Oke, ini kita lanjut. Saat produksi sebesar 50 unit, berapa profitnya? Jika produksi 60 unit, berapa profitnya gitu mungkin ya. Tapi di sini yang tertera saat produksi sebesar 50 unit. Artinya, untuk mendapatkan profitnya kita masukin ke persamaan yang profit. Jangan sampai salah persamaan. Jadi, pada saat dia produksi sebesar 50 unit, kita masukin ke persamaan profitnya yang ini. Min 0,2Q kuadrat tambah 11Q kurang 30. Jadi ini kita masukin saat dia Q sama dengan 50 menjadi minus 0,2 kali 50 kuadrat ditambah 11 dikali 50 kurang 30. Nanti ini teman-teman bisa lanjutin, akan didapat P sama dengan 20 atau profitnya itu adalah 20. Kemudian pada saat dia Q sama dengan 60 tadi, sama saja kita masukin saja ke persamaannya. Nanti
Ini teman-teman lanjutin, akan didapat nilai Pi-nya. Oke. Yang terakhir adalah gambarkan grafiknya. Nah, grafiknya ini sudah ada ya teman-teman. Ini ada grafik TC yaitu linear. Ini ada grafik TR yaitu grafik parabola atau fungsi kuadrat. Nih, maaf. Nah, jadi break even point-nya itu terjadi di sini tadi ya yang sudah kita cari. Di sini tadi terjadi break even point-nya. Oke. Ini grafiknya memang agak kompleks, teman-teman. Oke. Kita sampai di keuntungan, kerugian, dan pulang pokok dulu. Kita lanjutkan lagi di part yang kedua.